warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat iman di kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa di ruang kelas yang berbahagia ini. Tak lupa sholawat sertakan salam kita aturkan kepada junjungan kita semua Rasulullah SAW yang telah membawa dunia ini dari alam jahiliyah ke alam yang dengan penuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai globalisasi yang tentunya kita akan belajar mengenai tentang hakikat globalisasi dan mengidentifikasikan globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doa. Doa kita pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah SWT dalam menuntut ilmu, dalam memahami pembelajaran di pagi hari ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Baik, Bapak akan melakukan sesi terlebih dahulu. Abdul Alif, Aziz, Busairi, apa? Airul Libah, Fadil ini, Hafiz Zulkira, Izatul, Isya, Amauzia, Faris, Muhammad Abidang, Sultan Al-Kindi, Rufiarani, Muratin Salihat. Baik, untuk pembelajaran pada bagian ini, pertama kita akan belajar terlebih dahulu mengenai materi yang akan Bapak jelaskan. Setelah itu, ketika kita sudah pembelajaran materi, kita nanti akan belajar secara berkelompok membahas mengenai soal-soal yang Bapak kasih dalam pembelajaran video tersebut, dan di akhir nanti kalian presentasi satu persatu sekaligus buka sesi tanya jawab. Paham semua? Oke, materi pertama yaitu mengenai definisi globalisasi. Kira-kira ada yang tahu nggak globalisasi itu apa? Ada yang tahu? Kalau tahu, katakan. Kalau ini kan globalisasi berupa kan. Sebetulnya kalau kita belajar mengenai globalisasi,
itu hanya mengenai teori-teori saja, melainkan sebenarnya itu kita sudah menjadi dampak globalisasi dengan adanya yang pertama adanya internet, itu termasuk mengenai globalisasi juga. HP, kendaraan bermotor itu termasuk globalisasi. Namun karena jarangnya kita belajar mengenai teorinya, sehingga kita tidak tahu apa itu globalisasi. Menurut tokoh, globalisasi merupakan proses jangka panjang dari keterkaitan dunia yang makin meningkat. Proses jangka panjang ini beririskan waktu itu dari dulu sehingga sekarang ini kan terdapat proses jangka panjang dari tahun ke tahun itu yang akan berubah, bikin dunia makin meningkat ini makin maju dengan perkembangan ipteknya maupun hal-hal yang lain. Definisi globalisasi sendiri dalam segi bahasa itu terbagi dari dua, yaitu global yang artinya dunia atau keseluruhan, dan lisasi yaitu proses. Proses di sini bermaksudkan proses dunia yang makin berubah karena adanya hal-hal yang bikin sesuatu tersebut menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik. Globalisasi ini merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak, elektronika maupun dunia maya. Kebanyakan kalau kita belajar globalisasi pasti adanya internet. Karena disinilah globalisasi itu mulai menyebarnya melalui internet yang dulunya kita tidak mengetahui apa-apa, sebab karena internet maupun jaringan kita sudah paham akan dunia luar. Juga dalam globalisasi ini akan menimbulkan peningkatan yang mana adanya keterkaitan dan ketergantungan. Keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, ketergantungan satu dengan yang lainnya. Seperti hanya keterkaitan kita dengan pedagang pulsa, itu kan akan ketergantungan kita. Kalau kita tidak ada tukang pulsa ataupun orang wifi, kita seakan tidak bisa hidup. Disinilah adanya peningkatan keterkaitan kita dengan orang lain. Jangan lupa di bidang sosial budaya, kita yang biasanya melihat budaya-budaya luar dari HP, itu kan adanya keterkaitan kita, budaya luar bagus, padahal itu belum tentu bagus. Budaya kita bahkan bisa lebih bagus lagi. Di dalam ekonomi juga seperti itu. Kita sekarang belanja tidak perlu yang namanya pergi-pergi ke pasar Aceh ataupun kemana. Kita sekarang bisa belanja melalui HP di rumah sambil berbahan ataupun apa itu. Karena adanya globalisasi ini membuat keterkaitan antara manusia dengan HP maupun internet itu sangatlah akan bikin jadi ketergantungan. Selanjutnya, ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Ini terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu tersebut bukan kita dimasukkan ke dalam ruang kelas terus ada waktunya berjalan, itu bukan. Melainkan konsep kita yang harusnya mengenal dunia itu kita harus diri satu-satu, sekarang udah nggak perlu. Dulu kalau kita ingin mengetahui Arab, kita harus pergi ke Arab sana, harus beli tiket pesawat terlebih dahulu, harus naik pesawat sampai 8 jam, baru kita tahu, oh Arab ternyata begini. Di Arab ada ini, ada Ka'bah, ada unta, ada kerajaan, ada Raja Salman situ. Sekarang karena adanya globalisasi itu udah ada perubahan. Dulu yang ruangnya luas lingkupnya dunia, sekarang ruangnya udah bisa dalam bentuk gadget. Kalau tanpa adanya globalisasi atau internet ini, kita mungkin yang anak-anak cewek nggak akan tahu yang namanya siapa artis Korea? Siapa? Artis Korea yang biasa didolakan ini tuh. Nah, itulah yang Bapak kurang paham dengan artis Korea tuh. Mungkin anak-anak cowok nggak tahu artis-artis sepak bola di luar sana. Mungkin akan tahu
pertandingan MU lawan Arsenal, MU selalu kalah gitu kan. Itu karena adanya HP inilah kita akan mengetahui secara singkat. Tapi karena kalau dulu kita belum ada globalisasi, kita mendapatkan kabar tuh sangatlah lama, bahkan berbulan-bulan. Dulu aja ketika tsunami Aceh itu kenapa penanganannya termasuk lama, itu juga karenanya adanya internet yang masih jarang. Coba bayangkan kalau tsunami Aceh terjadi di tahun ini, maka seluruh dunia akan otomatis langsung tahu. Sebagai contoh konflik Israel sama Gaza kan, sama Palestina. Itu kan apa yang sedang terjadi di Palestina saat ini kita bisa tahu, asalkan dari sananya mereka mengunggah ke internet dan kita pun membuat ke internet. Yang kedua yaitu ketergantungan ekonomi. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, dengan adanya globalisasi itu adanya ketergantungan dari pihak A ke pihak B. Contohnya sekarang para pedagang tuh nggak perlu yang namanya buka lapak besar-besar. Sekarang pedagang nggak perlu yang namanya menunggu pelanggan sampai kepanasan itu di dalam pasar. Yang penting sekarang punya HP, punya internet, punya barang dagangan di rumah, diposting, difoto maupun sambil live TikTok atau live apa, orang-orang akan tahu dan hal ini menjadi ketergantungan. Kalau dengan tidak adanya teknologi mungkin mereka tidak akan bisa dagang lagi. Yang ketiga yaitu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Maksud dari sini merupakan interaksi kultural. Kultural itu bisa dikatakan sebagai budaya. Interaksi budaya kita ke sesama orang lain itu adanya peningkatan. Kita bisa berhubungan dengan saudara-saudara kita yang di Papua, Ambon, Maluku itu sangatlah mudah karena dengan adanya media massa tersebut. Coba kalian bayangkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kita kalau punya kawan atau saudara di Lombok sana, kita kirim surat, datangnya 1 bulan, mereka kirim balasan, datang lagi kita 1 bulan. Bisa-bisa ketika dia mengatakan, Pak, saya minta uang, duitnya habis. Datanya 1 bulan kemudian, bagaimana kehidupan dia dulu? Jangan-jangan ketika bapaknya sudah mengirimkan uang, dia sudah meninggal atau sudah kelaparan atau apa. Namun dengan adanya globalisasi ini, semua hal itu menjadi mudah. Sekarang yang penting ada internet, ada HP, kita pencet. Ya, uang habis. Langsung sama ayahnya dibuka BSI Mobile, dikirim 1 detik itu bisa langsung masuk. Itulah hebatnya globalisasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya masalah bersama. Tadi kita sudah belajar globalisasi itu bikin mudah kita. Aspek-aspek kita itu dipermudah. Dulu yang harus ke sekolah jalan kaki kita harus naik motor. Kita harus sekarang naik motor. Dulu yang harusnya motor-motoran sekarang udah ada aspal. Dulu yang serba kesusahan sekarang jadi mudah. Namun hal itu ada mendapatkan dampak yang lain. Seperti halnya coba dengan adanya globalisasi kita sudah punya motor. Bagaimana dengan seorang supir labi-labi? Mereka akan kehilangan pekerjaannya karena labi-labi sekarang sudah tidak laku lagi. Sekarang kalian mau ke Masjid Raya naik labi-labi, masih nunggu panas-panasan, nanti di dalam labi-labi masih sesak-sesakan. Pasti semua orang sekarang nggak mau, karena sekarang udah mudah. Apa yang labi-labi, naik motor aja kita, naik apa kita. Disinilah yang adanya masalah bersama, adanya masalah pengangguran. Pasti nanti ketika orang itu pengangguran adanya kriminalitas, karena dia tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan uang. Akhirnya dia mendapatkan uangnya dengan cara yang tidak baik, bisa merampok, bisa dengan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi menurut tokoh dibagi menjadi beberapa, misalnya bidang budaya. Globalisasi budaya ini sekarang kita sudah terkena yaitu westernisasi. Itu termasuk globalisasi juga.
kita sekarang sudah merasa tidak bangga lagi mengenai budaya yang ada di daerah kita. Sekarang kita malah menjunjung tinggi budaya-budaya orang lain. Padahal budaya kita tuh lebih baik, lebih bagus dibandingkan budaya orang lain. Kita malah sekarang lebih fokus, wah keren ya, pakai pakaian begini. Padahal itu tidak cocok diterapkan di kehidupan kita. Tidak cocok, karena kita yang berdasarkan syariat Islam itu tidak cocok menggunakan baju-baju punya orang-orang barat sana. Coba anak cewek keluar dari rumah nggak pakai jilbab, pakai celana, mohon maaf kata satu paha, baju cuma segini, pasti akan dikatain sama orang-orang tetangganya. Karena itu memang tidak cocok dan itu tidak bagus. Namun dengan adanya globalisasi ini, bidang budaya itu bisa kita mengenalkan budaya kita sendiri sampai dari sana ke dunia luar. Dulu yang tahu cuma tari saman dan orang Aceh. Tapi dengan adanya globalisasi, budaya kita, budaya yang bagus-bagus, budaya ada pemilihan yang itu harus bagus. Terus ada budaya kalau turun ke sawah Bu, kita bisa masukkan ke internet. Kita mau mengenalkan budaya kita ke orang lain, budaya orang lain itu mengenal kita. Yang kedua yaitu masalah komunikasi. Ini sudah sangat nampak di antara kita. Sekarang masih ada yang kirim pesan pakai surat. Nah, disinilah dulu masalah komunikasi itu dikit-dikit surat. Dulu kantor pos itu disibukkan dengan pengiriman surat-surat. Sekarang kantor pos mana lagi disibukkan dengan surat-surat? Yang ada paket-paket Shopee si Ija atau si Ija tuh. Ya kan sering banyak orang kan? Kasihan tukang posnya dari rumah kita. Sekarang komunikasi sudah mudah kali. Asal kita punya HP, punya apapun itu langsung. Kita mau berhubungan dengan saudara kita di sana pun mudah lagi. Itulah dalam bentuk globalisasi. Namun dalam globalisasi dalam bidang komunikasi ini itu juga menimbulkan dampak-dampak yang buruk ketika kita berkomunikasi secara buruk. Kita menggunakan HP di media sosial itu tidak menyaring dulu, langsung sharing. Ada berita hoax kita sebarkan aja. Wah asik nih, kita posting. Padahal itu buruk, bukan dari hal yang baik. Yang kedua hal yang ketiga yaitu ekonomi. Tadi sudah kita bahas sedikit mengenai ekonomi. Jadi kita lagi dan transportasi juga tadi kita sudah bahas. Dan yang terakhir yaitu masalah politik. Globalisasi juga mempengaruhi dunia perpolitikan kita. Sekarang para caleg-caleg itu, para calon bupati, calon apa, sekarang mereka sudah tidak lagi banyak promosi menggunakan banner-banner, melainkan mereka sudah promosi melalui media massa. Inilah bentuk globalisasi di bidang politik. Namun dengan adanya globalisasi ini banyak sering kita lihat ujaran-ujaran kebencian, tokoh A jeleki tokoh B jeleki tokoh A, yang akhirnya terdapat perpecahan antara pendukung tersebut. Inilah salah satu bentuk dari contoh bentuk-bentuk globalisasi di bidang politik. Lalu apa sih yang harus kita tanggapi dari bentuk-bentuk itu kan? Ada yang positif, ada yang negatif. Kita sudah mengetahui dampak dari globalisasi di bidang ekonomi contohnya. Maka kita harus tahu upaya dalam menghadapi tersebut. Kalau kita tidak tahu akan menghadapi upaya dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka kita akan menjadi korban dari globalisasi tersebut. Tapi kalau kita tahu, maka kita akan bisa menjadi pemegang teknologi tersebut dan kita bisa menjadi kaya dan kita bisa menjadi orang terkenal. Contohnya di bidang ekonomi, adanya globalisasi di bidang ekonomi membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan seluruh dunia menjadi satu kekuatan dasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Dulu kalau kita mau dagang, yang tahu cuma kampung kita aja. Tapi dengan adanya globalisasi,
semua seluruh dunia tahu kalau kita tuh berdagang, asalkan kita masukkan ke internet, masukkan ke jaringan. Bisa buka melalui Shopee, Bukalapak, maupun marketplace yang lainnya. Dulu pembeli kita cuma orang tetangga-tetangga kita, sekarang pembeli kita bisa orang di luar sana. Lalu globalisasi dalam bentuk ekonomi merupakan sebuah gejala yang menyebabkan tersebarnya nilai-nilai budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia. Budaya kita kalau kita sebarkan dan orang lain mau mengikuti, maka budaya kita akan menyatu ke dalam tubuh mereka. Namun sebaliknya, apabila kita melihat budaya-budaya luar dan kita merasa asik dan kita meninggalkan budaya kita sendiri, maka kita akan menjadi orang begini. Masa kebudayaan orang lain kita serap, tapi kebudayaan kita tidak diserap. Lalu di masa depan nanti, manusia akan bergantung pada teknologi. Contohnya saja, coba kita bayangkan saat ini kita kalau tidak ada HP, apa yang mau kita lakukan? Coba salah satu orang, siapa yang mengasih pendapat? Alif. Coba. Kalau tidak ada HP, Alif mau ngapain? Main apa? Nah, bingung kan? Kalau dulu waktu Alif masih segini, masih kecil, kalau tinggal HP, Alif main lari-lari sambil bawa layangan. Coba sekarang Alif mau main layang-layang lagi, pasti nggak mau Alif. Pasti yang ada Alif, bentar, pusreng nih, bentar. Pasti Alif kayak gitu terus sekarang. Coba kita sentuh hari aja nggak pegang HP. Ini bro, pasti itu kacau. Pasti, apa nih ya? Kita mau ngapain ya? Kita akan berpikir sendiri karena adanya ketergantungan pada teknologi. Bapak sendiri jujur kalau satu hari nggak pegang laptop, Bapak rasanya apa ya? Ada yang kurang. Pasti ada rasa gelisah dari diri kita sendiri. Apa ya? Biasanya jam segini pegang laptop, kerjain tugas, cari-cari jurnal ataupun nonton video yang ada nggak bermanfaat untuk kita. Kita kalau pegang HP itu seakan-akan kita ada lalai semuanya karena dunia kita udah dunia di HP. Sekarang nggak penting tuh dunia luar, kecuali kuota kita habis baru kita cari kawan. Coba kalau di rumah nggak mungkin. Dulu waktu kecil pasti Faizi panggil kawannya di luar rumah, Alif main yuk. Nah, sekarang mana zaman ini? Sekarang Alif mana yuk main. Nah, itu langsung dari rumah. Makanya kita boleh bergantung dengan teknologi, tapi ingat teknologi itu bukan semuanya. Teknologi itu sebagai alat bantu kita, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh teknologi. Lalu dengan adanya globalisasi dalam politik juga mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial wilayah menjadi kabur. Sekarang dengan adanya teknologi, semua memiliki hak. Seperti wayang itu udah diakuisisi sama Malaysia. Rendang yang katanya masakan orang Minang itu sekarang udah diambil sama orang Malaysia. Disinilah ada globalisasi. Semua orang sudah mengakui kedaulatan orang lain karena batas-batas teritorial itu sudah tidak ada lagi. Batas-batas kalau dulu kan walaupun sekarang masih ada, Malaysia sama Indonesia ada batasnya. Namun dengan adanya globalisasi, batas-batas itu seakan menjadi kampung gitu. Karena kita mau masuk Malaysia bisa menyakiti. Oh ini contoh ini budayaku, oh ini budayaku bukan budaya Malaysia, oh ini budaya Malaysia bukan budaya Indonesia. Itulah sebagai contohnya. Makanya dikatakan batas-batas teritorial itu menjadi kabur. Lalu dalam hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan budaya lain, yang pertama mampu memilih dan menjalin budaya-budaya dari luar Indonesia. Inilah kelemahan kita. Kita selalu
menganggap budaya itu bagus, kita masukkan terus ke kita masukkan terus ke kita. Oh ini bagus, kita masukkan. Oh ini bagus, kita masukkan. Kita seakan tidak sadar. Sekarang ini kan pakai sepatu ini model-model barat semua. Nggak ada yang model-model kita. Kita pun sampai lupa. Sebenarnya sepatu model orang dulu kita tuh seperti apa. Inilah sebagai contoh halnya. Fashion kita bagaimana dulu, budaya baju kita tuh bagaimana, jarang. Sekarang malah budaya baju kita tuh ketika prosesi adat aja, ketika ada orang pernikahan baru kita menggunakan baju kita. Disitulah perlunya kita memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. Sebab budaya luar dari Indonesia itu belum tentu baik untuk kita. Yang kedua yaitu mendorong dan mengangkat budaya luar agar tidak tergilas oleh budaya global. Tadi sudah Bapak katakan, mari kita viralkan budaya-budaya kita yang baik. Viralkan bagaimana cara kita berinteraksi supaya orang lain itu melihat budaya kita dan orang lain juga akan terpengaruh dengan budaya kita. Dan yang lebih penting, budaya kita tidak akan tergerus. Yang ketiga yaitu yang poin ketiga itu sama dengan poin kedua, cuma poin kedua itu mengangkat budaya kita. Yang ketiga itulah baru kita mempromosikan budaya kita. Dan yang paling penting nomor 4 yaitu menghargai dan mencintai budaya lokal. Kalau bukan kita yang menghargai dan mencintai, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mencintai motif-motif Aceh, mencintai ragam-ragam budaya Aceh, maka Bapak yakin budaya Aceh 10 sampai 15 tahun yang akan datang itu sudah hapus karena kita sendiri tidak mencintai. Lalu yang hal-hal yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi di bidang komunikasi itu ada 2. Yang pertama yaitu saring dulu baru di-sharing. Jangan sharing baru disaring. Itu sangat bahaya. Jangan-jangan ketika kita sudah sebar, oh ternyata berita hoax, oh ternyata ini tidak bagus untuk anak-anak, tidak bagus untuk kita. Disitulah fungsinya saring dulu baru sharing. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara. Ingat, kita gunakan globalisasi, gunakan teknologi komunikasi itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti halnya Bapak menggunakan teknologi untuk menampilkan bahan ajar Bapak. Mungkin kalau Bapak mengajarkan kalian pakai HP, kalian akan pening. Pakai buku, kalian akan pening. Bingung ini bagaimana. Tapi kalau versi buku kita digitalkan, maka akan ada nilai plus sendiri. Apalagi kalau Bapak sendiri selalu guru menggunakan teknologi itu bisa menjadi permainan macam-macam. Itu akan menjadi hal-hal yang berguna. Jadi gunakan teknologi sebaik-baiknya, jangan sampai menggunakan teknologi untuk cuma main game saja ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Yang ketiga yaitu upaya kita dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Bagaimana kita belajar mau meningkatkan ekonomi kalau SDM kita belum bagus? Makanya disinilah pentingnya dunia pendidikan untuk merubah mindset kita. Dan adanya pelatihan-pelatihan yang lain supaya kita tuh SDM kita menjadi meningkat. Kita tidak kalah saing dan tidak mudah seperti orang lain. Yang kedua yaitu meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri. Maksud di sini yaitu kita tuh mencintai produk-produk dalam negeri. Jangan menggunakan produk sikit-sikit Cina, sikit-sikit Cina. Bapak yakin contoh sepatu-sepatu kalian walaupun made in Indonesia itu 80% itu bahan-bahannya dari Cina. Apalagi tas-tas kalian. Contoh lagi kalau ada kita bawa gunting kuku, kita lihat pasti
inilah seharusnya kita membeli produk-produk dalam kita sendiri supaya dalam kehidupan ekonomi itu menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri sama juga dengan contoh kedua. Yang kelima yaitu mengenai bagaimana cara kita menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama yaitu memilih alat transportasi yang tepat sesuai dengan jarak dan waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini perlunya adanya kita memilih alat transportasi seperti kita kalau ke Medan itu jangan kita jalan kaki karena ada transportasi. Makanya kita diperlukan bisa memilih melalui pesawat ataupun melalui mobil ataupun motor. Yang kedua yaitu mempertahankan alat transportasi lokal. Walaupun kita sudah punya motor, sesekali kita menggunakan labi-labi. Kalau kita tidak sering menggunakan labi-labi, saya yakin 2-3 tahun yang akan datang labi-labi kita tidak ada. Dulu di kampung bapak tuh delman masih banyak, tapi karena banyaknya orang yang tidak mau naik delman lagi, sekarang tuh delman hadir cuma di bawi-bawi aja. Coba bayangkan masa kecil kita dulu enak ya naik delman, naik kuda, bahkan sampai ada lagunya pada hari Minggu kita naik kereta bersama Pak Kusir. Sekarang itu lagu sudah enggak beda lagi bagi anak-anak. Pak, kudanya mana Pak? Karena sudah enggak ada lagi kuda. Itulah kita sebisa mungkin pertahankan alat transportasi lokal. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Baik, mungkin untuk materi kita cukupkan hanya ini. Selanjutnya Bapak akan bagi kelompok menjadi 4 dan Solo. Yang saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu kelompok 5 orang, yang satu kelompoknya lagi 4 orang, yang cowok 4. Oke, Bapak bagikan ke KPD-nya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, ya. Ini 4 orang, ini 5 orang. Boleh. Kira-kira butuh berapa waktu? Pelajaran kira-kira butuh berapa lama? 15 menit, 20 menit? Oh, nggak boleh 30 menit ya? Jangan sampai pulang, nanti kan mau presentasi. Sekarang menunjukkan pukul 11.49. Jadi nanti pada pukul 12.05 sudah mulai presentasi kelompok 1. Nggak di video lagi ya kan? Sebelum kalian ada bonus dari Bapak. Coba kita ini melalui video tersebut. Karena teknologi
Najis, kerjakan Najis.
3 menit lagi kelompok 1 presentasi sama kelompok 2. Yang lain karena berhubung waktu sudah habis, presentasi di minggu depan. Kelompok 3 ada siap? Berarti kalau enggak kelompok 1, kelompok 3. Intinya cowok 1, cewek 1. Paham semua? Satu cowok, satu cewek. Bapak belajar. Biar 10 tahun yang akan datang kalian melihat muka-muka kalian ketika SMP. Crazy. Oke, sesi presentasi kita mulai. Kelompok 1 siap. Kelompok 1 silakan tampil. Untuk kelompok 2, 3 sama 4 untuk menyimaknya, dan apabila ada poin-poin yang merasa kalian penting silakan dihitung. Ayo semua. Nanti bukan satu pertanyaan aku, kalau nggak ada yang lain, baru. Alif, Busairi, Aziz, Aidi, Tarik. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Disebutkan minimal 4 pengaruh globalisasi di bidang ekonomi dan industri. 1. Masyarakat memilih berbelanja secara online ketimbang datang langsung ke tempat penjualan. 2. Terjadinya kesenjangan ekonomi. 3. Adanya lapak-lapak online seperti Lazada dan Tokopedia. 4. Adanya perusahaan berskala internasional
sudah seperti institusional, reaksi dan pembangunan. 2. Sebutkan 2 pengalaman dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi dan industri. 1. Masyarakat cenderung lebih memilih memakai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. 2. Masyarakat yang memilih menggunakan transportasi pribadi dan mulai meninggalkan transportasi umum. 3. Jelaskan 2 cara untuk mengatasi salah satu dampak negatif tersebut. 1. Mengembangkan produk dalam negeri agar kelihatan lebih menarik di mata masyarakat dan dunia. 2. Mencintai dan memilih produk dalam negeri. Ada pertanyaan? Dari kelompok lain apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Oke, kalau nggak ada silakan kelompok 1 untuk kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2. Oke, ada berhubung kelompok 2 belum, kelompok 2. Faizih, kelompok 3 tampil. Kelompok 2 belum siap. Boleh, maju. Arahin Sima ya. Oh, waktu udah habis ya. Oke, berhubung waktu pembelajaran kita sudah selesai, untuk kelompok 2 dan kelompok 4, Bapak tunggu presentasi di pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin dari anak-anak Bapak, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Siapa? Oke, karena berhubung tadi kelompok 2 dan kelompok 4 belum maju, silakan kelompok 2 beri kesimpulan. Pada pagi ini tuh kita sudah belajar apa aja? Yang keras ya. Beri kesimpulan, kita sekarang dapat sudah. Pembelajaran ini kita belajar apa aja? Hari ini kita belajar mengenai globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah proses penyebaran informasi baru yang menyangkut informasi secara dunia. Kemudian hakikat dari globalisasi adalah melakukan peningkatan keterkaitan antara manusia seperti bidang perdagangan, ekonomi, dan kebudayaan. Baik, betul sekali pada hari ini kita sudah belajar mengenai hakikat globalisasi, terus bidang-bidang di globalisasi dan bagaimana upaya kita dalam menghadapi globalisasi.
harapan Bapak ketika kalian sudah belajar mengenai materi ini, kalian akan terbuka pengetahuannya dan bisa memanfaatkan teknologi dan bisa meminimalisir dampak-dampak teknologi yang buruk untuk kita. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Akhirul kalam, mohon maaf besar-besarnya apabila dalam pembelajaran bacaan ini Bapak banyak salah kata maupun kurang dalam memberikan penjelasan. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah.